Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir dari kitab tafsir Al-Munir. Kita masih bahas tentang surah Al-Baqarah. Kita masuk ayat yang ke-268. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, ay iblisu yukhawwifukum bil faqri indas sadaqati wa yaqulu lakum amsiku amwalakum fa innakum idza tasaddaqtum sirtum fuqara. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu, yakni iblis menakut-nakuti kalian dengan kefakiran ketika kalian bersedekah, dan dia berkata kepada kalian, amsiku amwalakum, tahanlah hartamu, fa innakum idza tasaddaqtum, kalau kalian bersedekah, sirtum fuqara, kalian akan jadi miskin. Awil makna an-nafsul ammaratu bisu tuwaswisu lakum bil faqri, atau dengan makna yang lain juga, nafsu ammarah bisu membisikkan di dalam hati kita dengan kefakiran ketika kita bersedekah. Hadirin jamaah sekalian, kita masih bahas tentang sedekah. Jadi kalau pada minggu yang lalu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau kita ingin dapat pahala sedekah, yaitu dengan memberikan harta yang terbaik, bukan harta yang sudah kita tidak perlukan. Maka selanjutnya ini Allah menjelaskan kepada kita penghalang dari bersedekah. Jadi kalau kita lihat susunannya, Allah sudah ceritakan dengan sangat rapih, teliti, runtut. Syarat-syarat sedekah yang diterima apa, cara sedekah agar diterima bagaimana, kemudian penghalang dari orang bisa bersedekah apa saja. Ya, jadi kalau kita sudah tahu mappingnya, ya, artinya begini caranya, begini halangan dan rintangannya. Jadi seperti orang yang pergi ke satu tujuan, dia sudah tahu medannya, dia sudah tahu mappingnya, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi dia tidak akan tersesat. Ya, maka Allah betul-betul jadikan Quran ini sebagai panduan. Panduan buat kita agar kita beramal dan amal kita berhasil. Dalam perkara sedekah Allah menjelaskan. Jadi kalau Allah yang sudah katakan, berarti ini valid dan tidak bisa diragukan lagi. Qat'i. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan senantiasa menakut-nakuti kita agar kita jadi miskin, jadi fakir ketika kita sedekah. Setan ini maksudnya adalah iblis, ya.
Karena syaitan dia adalah lebih dimaknai sebagai sifat, ya, sifat kepada makhluk yang suka menghalangi orang untuk taat kepada Allah. Itu namanya syaitan. Aktor intelektualnya adalah iblis, ya. Jadi iblis makhluknya dia adalah pihak yang bertanggung jawab ketika orang gagal bersedekah. Ini dia nih. Ketika dia melancarkan tipu dayanya, nah dia bersifat sebagai syaitan. Sama seperti kisah Nabi Adam, ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, kan iblis nolak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis menolak. Namanya disebut Allah. Kemudian ketika iblis ini diusir oleh Allah dari surga, dia berjanji kepada Allah. Qala fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan selewengkan mereka, aku akan berusaha untuk menyesatkan mereka semuanya. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah anak keturunannya Adam, termasuk Adamnya dan juga istrinya. Semuanya akan menjadi sasaran daripada iblis. La ughwiyannahum ajma'in. Kenapa iblis bersikap begitu? Karena dianggap Adam ini biang keladi, iblis dikeluarkan dari surga. Jadi Allah perkenankan itu. Dia minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Tujuannya apa? Pengen umur panjang. Iblis pengen umur panjang. Dia kepengen membuat anak-anak Adam menjadi orang yang jauh daripada Allah. Tuh, itu misinya. Jadi di antara tipu daya iblis adalah dalam perkara sedekah. Diiming-imingi kita dengan perasaan bahwa kalau kita sedekah kita jadi miskin. Ngerasain Kak? Kita ngerasain nggak begitu? Betapa beratnya sedekah. Yakin Pak, kita ngerasain semua. Coba aja lihat. Kalau pas kotak amal lewat, kita rogoh kantong, kira-kira kita pilih yang mana kira-kira? Biasanya yang masuk itulah yang paling kecil biasanya. Bukan di sini, di masjid saya. Jadi rada berat ketika kita mengeluarkan duit untuk sedekah gitu. Bahkan kadang-kadang lewat begitu saja, kita nggak merasa kita nggak merasa rugi tatkala kita tidak bisa bersedekah. Jadi perasaan itu saya yakin semuanya merasakan berat mengeluarkan harta untuk sedekah. Dari mana perasaan berat itu? Dari bisikannya iblis. Nih, dia ngomong nih dalam hati kita nih. Udah, nanti aja sedekah. Kalau mau sedekah juga yang kecilan aja gitu. Kan masih banyak keperluan ente punya anak, punya istri, anak baru masuk ke sekolah, bukunya mahal lagi. Udah, itu dulu sedekah mah gampang gitu. Akhirnya nggak jadi sedekah. Nah,
ditakut-takuti kita bahwa kita akan jadi fakir, jadi miskin dengan sebab sedekah. Kalau pakai matematika iblis, maka harta yang kita sedekahkan berkurang. Betul nggak? Kalau kita punya duit 100, sedekahin 50.000 kan berkurang tuh. Itu matematika iblis. Ya. Tapi kalau matematika Allah enggak kayak begitu. Nanti di bawahnya tuh Allah kasih tahu matematika Allah tuh bagaimana kalau dalam hal sedekah. Ya. Nah, kemudian selain iblis menakut-nakuti kita bahwa kita akan berkurang harta dengan sedekah, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kepada kalian dengan perbuatan yang buruk, aibil bukhli, yakni dengan sikap atau sifat bakhil, wa man'iz zakati was sadaqah, tidak bayar zakat, tidak bersedekah. Dia yang bikin kita jadi apa? Jadi enggak bersedekah. Hadirin jamaah sekalian, tadi ada yang kelewatan sedikit dari penjelasan Syekh Nawawi. Selain iblis, ada makna lain dari ayat ini yang bikin kita jadi enggan bersedekah adalah an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu ammarah bisu. Jadi nafsu itu jamaah, dia adalah satu potensi dalam diri. Setiap manusia punya potensi itu, selagi dia dipanggil manusia. Kenapa Allah kasih nafsu? Allah kasih kita nafsu untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah, ya. Jadi jamaah, ini pembahasannya sama nih kayaknya nih sama yang tadi pagi di Asyafiyah nih. Jadi jamaah, nafsu itu punya karakter asal. Karakter asal nafsu adalah ammarah bisu. Ammarah artinya yang senantiasa menyuruh, bisu perbuatan yang buruk. Jadi begitu tuh nafsu kerjaannya. Yang bikin kita jadi malas ibadah itu nafsu. Yang bikin kita malas bersedekah nafsu yang itu juga. Nah, nafsu dia punya sifat bisa berubah. Dari nafsu ammarah bisu, kalau kita training, kita latih, ya, maka dia akan menjadi lebih baik. Terus akan berubah sampai menjadi nafsu yang dicintai Allah, yaitu nafsu mutmainnah. Begitu. Kata Al-Imamul Busiri, beliau menulis dalam bait syairnya, wan nafsu katifli in tumhilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti bayi. Kalau kamu biarkan dia, maka dia akan suka terus-menerus menyusu. Namun kalau kamu sapih dia, maka dia akan berhenti dari menyusu dengan ibunya. Itu sifat nafsu. Kalau kita tidak paksakan dengan ketaatan dan tidak kita turuti dengan apa yang dia inginkan, maka nafsu ini akan bisa berubah. Begitu caranya. Kalau kita biasa bikin dosa, itu yang dorong selain setan adalah nafsu kita. Bagaimana cara biar dia nggak terus-terusan? Tinggalin. Pada awal-awal kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik, maka kita akan merasa agak kesulitan. Seperti bayi yang ingin disapih dari ibunya, dikasih botol susu, dia nggak akan langsung terima, Pak. Dia akan buang tuh botol susunya. Dia akan cari tetap air susu ibunya. Tapi kalau terus-terusan dia netek sama ibunya, nggak bakalan berhenti. Harus kejam juga, harus tega. Baru nanti lama-lama itu anak lupa.
dengan air susu ibunya. Begitulah nafsu. Jadi jamaah, kalau kita punya penyakit pelit, ya, kira-kira kita punya nggak penyakit pelit dalam hati? Kayaknya punya. Semua kita punya potensi itu. Kalau kita punya penyakit bakhil, kita penyakit pelit, nggak ada cara yang efektif untuk menghilangkan penyakit bakhil itu selain kita paksakan diri untuk sedekah. Berat nih kita mau ngeluarin duit, ya. Misalkan santunan, udah belum santunan? Belum ya? Udahan. Misalkan ada acara apa di masjid ini, kita mau bantuin kayaknya berat banget. Nggak ada yang lain cara yang paling efektif menghilangkan rasa bakhil itu melainkan paksakan diri. Macam-macam tuh setan bikin kita jadi nggak bikin sedekah. Macam-macam lah. Oh nanti beginilah, nanti duitnya nggak nyampe lah, ada di macam-macam lah. Akhirnya kita nggak jadi sedekah. Nah jamaah, ingat apa yang dikatakan Allah, setan itu akan senantiasa berusaha menggagalkan amalan kita. Ya, baik. Kemudian sekarang kita lihat bandingannya, apa yang dijanjikan Allah. Wallahu ya'idukum bisababil infaq maghfiratan minhu azza wa jalla wa fadla ay khalfan fid dunya wa thawaban fil akhirah. Kata Allah, Allah menjanjikan kepada kalian dengan sebab infak yang kalian kerjakan, yang kalian keluarkan itu apa? Maghfiratan minhu, ampunan darinya, ampunan dari Allah. Tuh, orang kalau sedekah kontan dosanya diampunin, ya, langsung dosanya diampunin walaupun dia nggak mengucap istighfar, pasti dosanya diampuni Allah. Selain dosa diampuni, Allah akan kasih apa? Allah janjikan apa? Wa fadla, Allah akan berikan karunia-Nya. Karunia dalam bentuk apa? Ay khalfan fid dunya, yakni gantian dari apa yang kita sedekahkan itu di dunia. Wa thawaban, dan pahalanya fil akhirah, di hari akhirat. Tuh, untung, ya. Jadi Allah nggak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mungkir janji. Allah akan kasih ampunan, Allah akan kasih gantian. Jadi ini matematika Allah. Yang kita keluarin nggak akan jadi kurang, dia akan nambah. Seperti dahan pohon yang kalau kita potong akan muncul lebih banyak dari apa yang kita potong. Bahkan dalam bab sedekah lebih banyak dari hanya sekedar batang pohon yang cuma numbuh 2 batang lagi. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang kalau sedekahnya benar, ya, dengan syarat benar, ya, ikhlas karena Allah, tidak ngungkit, dengan yang terbaik, Allah akan balas satu sedekah 700 kali. Satu sedekah 700 kali, Pak. Kalau nggak percaya, ya, kalau nggak percaya, buktikan. Yang ngomong begini Allah, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau kita kepengen lihat bukti pelipat gandaan dari apa yang kita sedekahkan, buktikan sendiri. Masa iya Allah bohong? Gak bakalan. Itu pasti, ya. Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf, beliau itu adalah sahabat yang sebetulnya dia kepengen hartanya nggak terlalu banyak, maka diinfakkan tuh separuh hartanya di jalan Allah. Agar apa? Agar beban di akhiratnya nggak terlalu berat. Kan hisabnya semakin banyak harta semakin berat juga. Dia nggak kepengen tuh, dikasih separuhnya untuk Nabi. Ternyata setelah dia infakkan hartanya,
ternyata gantiannya lebih banyak dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia sedekahkan itu. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat Nabi yang terkaya, yang paling kaya harta bendanya. Banyak sedekah, tapi banyak juga gantiannya. Jamaah sekalian, konsep ini, yakni konsep penggantian dari apa yang kita sedekahkan, ini berlaku bukan hanya untuk muslim, ya, dia bisa berlaku bagi non muslim juga. Gantiannya bukan sawaban. Kalau sawaban fil akhirah hanya untuk muslim, tapi kalau khalfan, gantian fid dunia, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Maka kalau kita lihat ada non muslim yang dermawan, kemudian rizkinya murah, rizkinya luas, gampang, maka jangan heran, itu karena kedermawanan dia. Setiap orang yang dermawan, maka pasti rizkinya akan melimpah ruah. Itu konsep yang pasti, karena Allah yang nyatakan dalam Quran. Begitu jamaah. Makanya kalau kita masih rada bakhil nih ngeluarin duit buat sedekah, di training, dipaksain, rutinkan, maka lama-lama jiwa kita akan terbiasa, nggak akan jadi berat lagi buat sedekah. Gitu Pak. Ya. Kemudian, wallahu wasi'un, Allah maha luas, bil maghfirah lidzunub, ampunan bagi dosa-dosa hambanya, wa bi ighnaikum, dan dengan kekayaan terhadap kalian, wa bi ighnaikum, dan dengan mengayakan kalian. Ya, Allah itu maha luas karunianya. Allah bisa bikin kita kaya, seberapa yang Allah mau, gampang. Allah maha luas. Wa ikhlafi ma tunfiqunahu, dan mengganti apa yang kalian telah infakkan. Allah wasi', Allah itu maha luas. Yang punya dunia siapa? Allah. Yang kasih kita kesehatan siapa? Allah. Yang kasih rizki siapa? Allah. Kalau Allah pengen bikin kita kaya sebentaran, gampang, gampang sekali. Sebab yang punya dunia ini Allah. Ikuti apa yang disebutkan oleh Allah, Allah akan tunjukkan kuncinya. Ini tuh kuncinya sudah dikasih tahu nih. Kuncinya sudah dikasih tahu, tinggal kita mau pakai apa enggak. Gitu. Ya. Daripada kita capek-capek kerja keras, banting tulang, peras keringat, kerja siang malam tapi pelit, maka rezeki kita nggak akan jadi tambah Pak. Ya. Kalau kepengen rezeki jadi tambah, caranya gimana? Caranya adalah lebarin kantong. Kalau kantong kita dalamnya cuma 3 cm, secapek apapun kita kerja, ya masuknya cuma segitu doang. Ya enggak? Kalau cuma segini kantong kita besarnya, secapek apapun kita kerja, segiat apapun kita kerja, kalau takarannya cuma sampai masuk sampai sini doang, segitu doang rezekinya. Bagaimana caranya? Lebarin kantongnya. Bagaimana cara lebarin kantong? Sedekah biar banyak. Sedekah itu ibarat kita melebarkan kantong kita. Maka semakin banyak yang kita bisa dapatkan itu. Kalau kita nyarinya begitu Pak, begitu caranya. Jadi jamaah sekalian, ya, maka nggak bisa dilepaskan keinginan orang ingin hidup bahagia di dunia dengan mengikuti panduan dari Tuhan. Ya, banyak orang yang terobsesi miliki banyak harta, miliki banyak properti, keinginannya pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi kalau tidak mengikuti panduan Tuhan, harta yang dia dapat nggak bikin dia selamat, hanya sekedar meluah hanya sekedar dia melampiaskan syahwatnya saja. Setelah itu habis, selesai.
Tapi kalau orang mencari kekayaan dengan mengikuti jalannya Allah begini, sodakohnya dia rajinin, gampang dia sodakoh, nanti harta itu nggak akan bikin dia jadi sengsara. Allah akan bimbing dia terus. Harta itu nggak akan menyengsarakan dia di dunianya dan juga di akhiratnya. Begitu. Maka jamaah sekalian, ini penting nih. Kita ngaji begini perlu praktek, ya. Ngaji kalau nggak dipraktekin maka seperti pohon nggak berbuah. Begitu. Ngapain ngaji kalau nggak dipraktekin? Praktekin, Pak. Ya, mulai biasain apa? Sodakoh. Bukan buat siapa-siapa, sodakoh itu buat kita semuanya. Lazimkan diri. Kalau nggak bisa banyak, nggak apa-apa, sesuai kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Apa namanya, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga itu, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah kasih sama dia. Kalau kita punya rizki masih belum banyak, tetap sodakoh, tapi sesuai kemampuan. Nanti lama-lama Allah akan kasih kita keberkahan, keluasan rizki. Begitu jamaah. Jadi ini kuncinya masing-masing sudah kita dapat. Tinggal kita mau pakai apa enggak. Ya, begitu. Baik jamaah sekalian. Kemudian Allah menyebutkan lagi sifatnya, yaitu alim. Allah maha mengetahui akan apa? Biniyatikum wa sadaqatikum. Allah mengetahui niat-niat kalian dari sodakoh itu apa. Jadi jangan main-main. Kita niat sodakoh mau ngapain, begitu. Boleh nggak kita niat sodakoh kepengen rezeki kita gampang? Boleh nggak? Boleh nggak? Yakin ya? Kalau kita sodakoh niatnya kepengen rezeki kita jadi luas, jadi gampang, masih dianggap boleh. Kenapa? Karena yang menjanjikan pelipatan harta itu Allah. Nggak jadi salah. Yang salah adalah mengharapnya kepada makhluk selain Allah. Itu yang salah. Kalau masih ngarep kepada Allah, walaupun yang kita harapkan adalah pelipatan harta itu, maka dia tidak jadi salah. Kita sholat duha kepengen rezeki gampang, ya enggak? Sholat baca waqiah pengen terhindar daripada kefakiran, enggak apa-apa. Selagi masih mintanya kepada Allah, tidak jadi masalah. Apalagi level-level macam kita nih, ya kan? Kita bisa beramal saja, itu Allah sudah seneng. Ya, nggak usah ngomong terlalu tinggi gitu ya. Wah, saya mau beramal, kayaknya saya nggak nyari apa-apa, nyarinya ridho Allah. Ya, itu bagi orang yang sudah mencapai level-level tertentu. Kalau kita masih jadi orang-orang yang awam, amalnya masih rada susah, maka motivasikan dirimu untuk beramal hatta dengan janji-janji dunia yang Allah berikan kepada kalian. Allah janjikan Allah akan luaskan rezeki, berikan gantian, nggak apa-apa, jadikan itu sebagai motivasi. Nanti lama-lama level ruhaniyah kita akan naik. Yang tadinya mengharap dunia, lama-lama Allah akan perbaiki. Hanya mencari Allah gitu. Yang penting beramal dulu. Kalau kita nggak beramal, kita nggak akan dapat apa-apa. Imam Ghazali menyatakan dalam kitabnya, orang itu kalau punya kemahiran bela diri hebat, dia pegang senjata, ya, jago main silat, pegang senjata lagi, kan hebat udah. Tapi kalau ketika diserang oleh musuh atau binatang buas, dia diam, nggak bergerak, tidak ngapa-ngapain, maka nggak akan selamat juga.
Maka orang kalau punya ilmu nggak ngamalin seperti orang yang seperti itu tadi. Dia punya kemahiran, punya kepinteran, jago bela diri, pegang senjata, tapi nggak digunakan, maka nggak akan selamat juga dia. Maka kunci kita kalau kita sudah dapat ilmu, amalin, beramal, maka kita akan dapat ganjarannya, janji Allah, kita akan juga bisa buktikan itu. Maka jamaah, ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang punya jiwa dermawan, hati yang dermawan, terhindar daripada penyakit bakhil yang ditakut-takuti oleh syaitan, bahwa kita akan jadi fakir dengan sebab sedekah. Semoga Allah jauhkan kita dari semua itu. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Masyaallah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.